Audio Jungle. Ha, Rua, Telu, Hutu. Kula Babong Podcast SMPK Frater Maumere. Oke, selamat malam Pak Carlos Tuluwala ya. Selamat malam Pak Endi. Terima kasih untuk bisa bergabung di ruangan podcast SMPK Frater Maumere. Mungkin saya bisa kasih gambaran sedikit dulu di Pak Carlos terkait kegiatan kami sebagai mahasiswa PPG. Nah, kami ada tugas identifikasi masalah-masalah yang keterkaitan dengan proses pembelajaran di dalam kelas. Itu kan banyak, misalnya pedagogik, literasi, numerasi dan sebagainya itu ya Pak ya. Nah, mungkin pada kesempatan ini sebagai narasumber Pak Carlos lebih kaitan dengan literasi yang kemudian menjadi masalah yang bukan cuma di SMPK Frater Maumere tentunya. Tapi sebelumnya mungkin perkenalan sedikit dulu untuk bisa diketahui kan Pak Carlos di sini di SMP Frater ini kan kapasitasnya kalau tidak salah itu sebagai ketua TBM atau mungkin punya jabatan lain lagi. Oke, baik ya. Terima kasih Pak Endi. Ini menarik ya, saya diundang malam hari ini untuk bicara soal literasi ya, Nah, kalau literasi sendiri di SMP Frater lalu dengan kedudukan saya dan peran tugas saya memang baru mulai untuk menduduki jabatan di Taman Baca. Sebenarnya Taman Baca ini sebuah forum nasional yang dibangun secara nasional sampai ke tingkatan kabupaten, sampai ke tingkatan kecamatan untuk mewadahi ruang-ruang baca bagi masyarakat. Karena ada satu penelitian dari PISA itu tahun 2009 kalau tidak salah, itu menjawab soal permasalahan wawasan masyarakat. Sebelum membawa pada wawasan masyarakat, ada masalah lain yang dibawa itu soal buta huruf. Masih ada masyarakat Indonesia di zaman ini yang buta huruf. Di zaman sekarang. Itu hasil studi PISA. Lalu kemudian ini muncul semacam relawan yang kemudian menyatukan semangat untuk membangun sebuah forum. Forum ini yang namanya Taman Baca. Nah, lalu di SMP Frater sendiri, padahal ini sebagai sebuah lembaga pendidikan. Ya, kita lembaga pendidikan kok harus punya taman baca begitu toh? Padahal taman baca ini forum yang ada di masyarakat. Nah, ini hanya sebenarnya sebuah sebuah perpanjangan tangan untuk menghubungkan pendidikan SMP Frater ke lingkungan masyarakat sekitar. Jadi mungkin kita mau menjadi satu sisi sebagai relawan, di satu sisi kita membawa diri sebagai pendidik. Sehingga kemarin kita baru mendirikan TBM ini sebenarnya sebagai sebuah senjata untuk kemudian menghidupkan kembali masyarakat-masyarakat yang kemudian bisa mengenal huruf, bisa membaca dengan baik. Sehingga ada slogannya Forum Taman Baca itu kan TBM sebagai pusat kegemaran membaca, karena menjawabi buta huruf tadi. Nah, jabatan saya sebagai ketua TBM baru tahun 2022 ya. Saya ketua TBM di SMP Frater tahun 2021. Kebetulan pas masa pandemi Covid kemarin. Momen-momen itu 1 tahun berjalan, ada informasi bahwa ayo kita coba buka taman baca dan sebagainya dari teman-teman di forum. Lalu kita ikuti bersama Pak Ardi sebagai ketua penggerak literasi sekolah. Lalu beliau merekomendasikan saya untuk mengikuti magang literasi sebagai pegiat literasi nasional di Sabu Raijua sekitar 1 bulan kemarin. Tahun lalu begitu. Dan kami sudah sepulang dari sana, saya kemudian dapat ilmu. Ternyata TBM tuh kerjanya gini, bantunya begini, kolaborasi ke masyarakatnya ini, kolaborasi ke lingkungan pendidikannya kita bisa begini, ke pemerintahnya kita bisa lewat ini. Lalu kita kembangkan di SMP Frater hingga sekarang gitu. Berarti Pak di sini sebagai ketua TBM. Ketua TBM juga? Saya sebagai ketua TBM sekaligus anggota penggerak literasi sekolah, karena kalau di kurikulum sekolah itu kan ada kegiatan literasi dan numerasi kan. Nah, maka sekolah membangun fondasi melalui
gerakan literasi sekolah. Oh, Nah, iya, di situ iya. saya kedudukannya sebagai anggota. Kebetulan Pak Ardi Bareng itu sebagai ketuanya, begitu. TBM Pak Ketuanya. Saya sendiri ketuanya dengan ada beberapa anggota dari Bapak Ibu guru lainnya. Ini dua hal yang sama sebenarnya. Dua hal yang hampir sama dengan visi misi yang hampir sama, tapi ruang geraknya agak berbeda. Gerakan Kalau- literasi sekolahnya di dalam sekolah, sedangkan forum taman baca ini dia bisa keluar. Oh, ya. Begitu. Menarik. Nah, kalau begitu dalam kaitan dengan TBM itu sendiri, seperti apa sih tugas pelayanan di SMPK Frater Maumere nih ya? Ya. Dalam kaitan dengan pengembangan literasi di SMPK Frater Maumere itu sendiri. Nah, tadi sesuai dengan apa yang disampaikan di awal tadi bahwa kita bisa gerak keluar, kita bisa gerak ke dalamnya. Apa yang mau kita dorong? Sebenarnya spirit daripada kita membawa masuk gerakan literasi yang ada di masyarakat, yang positif, yang sudah kuat, kita bisa bawa masuk ke dalam lingkungan belajar SMP Frater Maumere. Nah, lalu begitupun sebaliknya, hal yang positif dari SMP Frater Maumere kita bisa bawa keluar ke lingkungan masyarakat. Nah, makanya kami di TBM untuk membantu penguatan gerakan literasi sekolah, itu kita tidak hanya pada dua literasi. Ya itu kan di sekolah kan biasanya pakai kurikulum 2013 itu kan ada dua literasi nih. Literasi baca tulis plus literasi numerasi. Padahal di forum Taman Baca itu ada pengembangan 4 literasi lainnya lagi. Iya, berarti jumlahnya ada. Jadinya 6 kan gitu toh. Jadi ada literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi digital, literasi sains dan ekologi, literasi seni dan budaya, lalu ada literasi finansial. Kenapa 6 literasi ini penting di masyarakat? Ya karena ini berkaitan erat dengan kebutuhan hidup keseharian, kemandirian masyarakat untuk menghadapi perubahan. Iya, iya. Gitu. Ini menarik, Pak. Kalau secara apa namanya? Kalau awam ini kan yang pandangan kita kalau ketika orang tidak tahu baca atau itu pun yang pandangan orang ya, ini orang ini kurang literasi. Padahal literasi itu kan bukan cuma berkaitan dengan Satu atau dua satu bidang atau saja dua. gitu. Ternyata ada 6. Nah, ini terkait literasi sendiri ini kan harus ada pendasaran yang paling dasar. Itu literasi apa sih sebenarnya kalau bicara tentang literasi itu sendiri? Kalau Paling dari dasar. kalau dari 6 ini kan itu tadi kembali pada spirit awal ya. Ya. Spirit awal forum Taman Baca ini berdiri karena studi PISA tadi masih menemukan ada masyarakat Indonesia yang tidak tahu membaca dan menulis. Itu yang paling dasar. Lalu masih ditemukan juga literasi kesulitan masyarakat Indonesia dalam menghitung. Dua hal ini sebenarnya fondasi untuk mengaktualisasikan atau mengaplikasikan 4 literasi lainnya. Jadi misalnya bagaimana saya bisa menghidupkan sebuah handphone kalau saya sendiri tidak tahu membaca handphonenya, membaca teknik penggunaan handphonenya bagaimana, teknik masuk ke Google-nya bagaimana, kan gitu. Jadi ini kesulitan yang harus kita obati, sehingga kenapa budaya literasi itu ada dua hal yang paling mendasar, itu ada literasi baca tulis dan literasi numerasi yang harus dibawa ke sekolah. Nah, tapi di sekolah dia tidak bisa hanya sebatas di situ, hanya sebatas tahu baca dan tahu hitung kan gitu, tahu tulis. Tapi ada hal lain yang mau dikembangkan di sekolah. Dikembangkan kemana? Itu tadi 4 literasi lainnya harus dibudidayakan sebagai gerakan literasi sekolah. Sehingga dalam media-media pembelajaran kan bisa digunakan oleh para guru kan gitu. Jadi guru jangan terpatok saja pada anak ambil buku dan pulang antar buku setelah selesai KBM. Ada banyak media yang bisa dipakai kan gitu. Oh iya, iya. Terkait media. Terkait media. Yang penting dasarnya anak sudah tahu baca, anak sudah tahu tulis, mari kita gerakan ke yang lain. Yang paling dasar itu adalah Baca, tulis, hitung kan gitu. Oke, terkait ini nih menarik Pak. Terkait baca dan tulis ini. Pak sendiri kan sebagai ketua TBM juga anggota gerakan literasi di sekolah. Betul. Nah, melihat di SMPK Frater sendiri mungkin sebagai guru bahasa Indonesia juga kan Pak. Betul atas sekali. Jabatannya. Nah, kita melihat secara keseluruhan dari siswa-siswi SMPK Frater terkait dengan apa namanya minat baca ini sendiri seperti apa di SMPK Frater Maumere yang Pak lihat. Lalu mungkin kemudian dalam kaitan itu adakah upaya-upaya dari Pak sendiri dengan jabatannya sebagai ketua TBM dan gerakan literasi itu untuk upaya-upaya dalam kaitan dengan gerakan literasi ini seperti apa? Ini Bapak mahasiswa profesi PPG ya. Ini tanyanya satu kali babat dua memang ini. Ini sesak juga ini mau jawab. Pak sendiri kan apa namanya? Calon guru penggerak. Jadi jadi ini penggerak. PPG, ini guru penggerak. Jadi luar biasa juga malam hari ini. Baik, Pak Edi, terima kasih. Kalau soal
tantangan dalam literasi sekolah ya. Tantangan literasi sekolah ini sebenarnya sebuah cerminan juga yang masih ada di masyarakat. Jadi kesulitan yang kita hadapi adalah bukan tidak tahu membaca di lingkungan sekolah. Anak dari dasar pendidikan dasar SD sudah tahu baca, sudah kenal huruf kan gitu toh. Karena pendidikan formal ini rata-rata mampu sih ya. Mungkin ada kebutuhan-kebutuhan khusus peserta didik yang sulit membaca secara baik. Tapi kalau siswa yang tidak berkebutuhan khusus itu untuk menghafal melafalkan huruf, makna, bunyi itu sudah cukup baik. Hanya yang menjadi kesulitan tantangan kita sekarang adalah minat menjiwai buku sebagai salah satu transfer ilmu itu yang masih kurang. Jadi untuk mendekatkan anak pada buku itu juga masih kurang. Untuk mendekatkan anak pada tulis itu juga masih kurang. Mendekatkan anak pada hitung itu juga masih kurang. Yang lebih luas dalam konteks ini. Sehingga ini yang menjadi salah satu kesulitan. Selain itu juga ada yang saya lihat di sini kesulitan dari kita juga di para guru ya untuk membuat literasi ini menyenangkan di hidup anak. Ini yang hampir kita kesulitan. Rata-rata kita memakai satu alternatif literasi. Kalau misalnya anak mungkin belum suka dengan buku, saya bisa belokkan kemana yang bisa mengarahkan ke anak untuk menyukai buku. Nah ini Pak, yang penting sebenarnya. Saya tertarik ini Pak. Luar biasa nih. Bahwa yang kadang-kadang di pemahaman kita bahwa literasi itu adalah membaca buku. Membaca buku. Betul. Tetapi model atau cara yang kemudian kita gunakan di dalam itu kan sebenarnya bisa bervariasi. Kan? Nah ini kendala juga. Tadi saya diskusi dengan kami di guru rumpun IPS. Teman sejawat. Ada juga masalah literasi yang kemudian kami temukan juga dalam proses pembelajaran di kelas itu terkait konsep untuk memahami materi, membuat kesimpulan ataupun kemudian resume jangan resume yang sederhana, menyimpulkan ide pokok saja juga setengah mati ya. Juga, kendalanya ini luar biasa nih. Mungkin Pak Carlos mungkin bisa jelaskan sedikit kendala-kendala yang kemudian langsung berhubungan dengan minat baca ataupun mungkin berhubungan dengan anak kemudian susah untuk membuat konsep itu di dalam kelas itu sebenarnya dari mana itu kemudian bisa berdampak di dalam proses pembelajaran secara langsung kan itu. Iya. Jadi sebenarnya kalau kenapa literasi baca ya, saya tidak bicara numerasi dulu ya. Numerasi ini nanti sebentar dia punya penjelasannya. Tapi kalau dibaca ini dampaknya hampir ke semua aspek. Mau bicara ke numerasi pun kita harus tahu baca. Karena di bahasa Indonesia di dalam literasi kita selain mengenal huruf, kita juga mengenal angka. Itu diajarkan angka. Angka dalam bahasa Indonesia itu di EYD kalau Pak mereka bisa buka, itu ada 2 jenis angka itu, angka Romawi, angka Arab. Yang mau digunakan di matematika angka yang mana? Kan hampir dua-dua dipakai. Ya kalau tidak mengerti. Nah, X, Y, Z, X tambah Y tambah Z itu juga huruf. Jadi kalau literasi bacanya tidak dijalankan, buta ya misalnya kalau kita buta huruf, bagaimana kita mau mengembangkan ke numerasi? Bagaimana numerasi ini bisa dikembangkan ke finansial? Misalnya nanti di ekonomi Pak mereka akan bicara soal laba rugi, soal pemasukan, keuntungan bisnis dan sebagainya. Itu kan minimal dari matematika dasarnya. Minimal kali tambah jumlah bagi itu harus tahu rumus-rumus dasar. Sehingga kesulitan yang dihadapi anak misalnya tadi di pemahaman konsep itu sebenarnya berawal dari kesulitan anak untuk itu. Untuk ketidakterbiasanya anak untuk membaca satu faktor, hubungan dengan minat ya, juga hubungan dengan minat baca yang rendah, yang kemudian sebenarnya padahal dari kegiatan membaca itu membawa beberapa dampak positif. Satu, anak punya kosakata bagus. Yang kedua, anak bisa bertanya dari kesulitan kata yang dia dapatkan dalam setiap kalimat, sehingga dia kemudian termotivasi untuk mencari, oh ini makna kata baru apa yang ditulis oleh penulis ini, oh ini artinya apa yang dibuat. Tapi kalau misalnya ini tidak digali, jadi membaca hanya sekedar yang penting saya menghabiskan kata, itu resiko menjadi bencana literasi di Indonesia.
Saya harus sampaikan itu ya. Teknik Membaca kan juga harus dijiwai. Iya, betul, Jangan sampai kita membaca hanya sekedar menghabiskan halaman yang penting habis. Itu sama dengan kita tidak pernah membaca sama ini yang sekali. kemudian juga mungkin menjadi kendala kami di apa namanya proses pembelajaran IPS ketika membuat konsep konsep kesimpulan ataupun resume isi pokok itu. Memang sulit sekali anak-anak menyampaikan pendapat atau apa membuat kesimpulan itu. Mungkin dasarnya itu. Iya, karena di literasi. Jadi misalnya macam begini ya, kalau anak membaca, setiap kali anak membaca, coba digali kembali pemahaman yang dia peroleh dari kegiatan membaca. Coba diberikan kesempatan melalui pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menggali baca. Coba diberikan sifat pertanyaan yang bisa membuat dia mendiskusikan bacaan. Coba dibuat pertanyaan yang bisa membuat dia melahirkan pemikiran baru dari bacaan. Itu yang sebenarnya kita harus kaitkan dalam pembelajaran. Sehingga nalar kritisnya anak dalam membuat konsep, dalam menyimpulkan konsep, itu dengan sendirinya bisa diarahkan, digerakkan. Karena dia hidup secara terus-menerus dalam pembelajaran di sekolah. Siap. Begitu. Berarti jangan sampai pembuatan konsep itu, dalam membuat konsep pemahaman materi itu, kita masih juga mengarah kepada esensi materi, tapi walaupun tetap mengarah sebenarnya, tapi kita biarkan anak itu untuk berpikir dengan mereka punya pendapat masing-masing, sehingga kritis logisnya anak-anak berpikir itu semakin tajam kan, gitu kan. Nah tapi kalau ini yang kemudian misalnya mereka sudah tertarik tidak apa-apa, tetapi kalau misalnya kendalanya di minat, kita baru suruh baca aja sudah tidak mau. Ini kalau Pak sendiri sebagai ketua TBM lihatnya itu kendalanya itu dari mana itu yang kemudian berhubungan dengan minat langsung itu, yang kemudian buat ini coba baca deh, itu aja tidak mau. Itu yang apa yang menjadi kendalanya itu, Pak? Saya coba kembali ke sebuah pertanyaan, ini mungkin pertanyaan juga mungkin untuk kita diskusikan. Pernahkah saya bawa sebuah buku, saya menuju ke seorang petani di kampung yang sedang tanam ubi kayu, lalu saya kasih buku cerita pendek, Bapak selamat siang Bapak, saya bawa buku bagus nih, novel tentang cintaku kandas di Pulau Lombok. Bapak itu bisa kejar saya dengan parang, Pak. Kenapa? Karena dia mau tanam ubi, kau datang ganggu dengan sesuatu yang tidak penting bagi dia. Saya masuk di sini berarti. Carilah bacaan tentang tanam ubi kayu, itu baru dia terima Bapak di sana dengan hegong. Berarti kalau begitu, misalnya Nisa bisa paham ini Pak. Iya. Artinya apa namanya? Kalau kaitannya dengan minat ini berarti yang perlu kita bangkitkan pertama media itu, baca yang harus disiapkan sesuai dengan selera anak, anak berdasarkan konten materi yang mau kita sampaikan. Anak mau kemana kita arahkan ini loh. Jadi misalnya Bapak punya materi ada kaitannya dengan, berarti mau saya potong ini Pak. Berarti kita belum bisa, misalnya ini taruhlah nih, kan kita biasanya kan kadang kan literasi anak langsung baca konsep materi berkaitan dengan pokok bahasan. Itu juga kadang-kadang kita belum cek ini minat bacanya seperti apa kan? Betul sekali. Nah ini yang kemudian harus diarahkan, harus diidentifikasi, kemudian diarahkan. Jadi misalnya ada banyak loh cerita-cerita yang sifatnya fiksi, tapi berkaitan dengan pembelajaran IPS, banyak sekali Pak. Hanya kita saja yang cara untuk menemukan solusi itu yang kita rasa sulit. Sebagai guru, kita berpikirnya, aduh ini mau bagaimana ini. Padahal sebentar dia bilang, suatu hari ketika si Cynthia berjalan menuju pasar, dia mengeluarkan uang 1.000 dari dompetnya. Dia memberikan si Andre sebuah es krim dengan harga yang cukup murah saat itu di sebuah jalan misalnya begitu. Padahal sebenarnya di situ soal ekonomi sudah masuk. Betul. Tapi dia pakai konteksnya fiksi. Luar biasa nih kan Pak. Gitu. Jadi kita guru harus banyak mencari solusi untuk berarti anak. Ketertarikan itu lebih berkaitan dengan apa namanya, ketertarikan anak belum sesuai dengan apa yang mereka suka, begitu ya. Sehingga kita belum apa-apa, belum membuat apa namanya minatnya buat orang tertarik, kita sudah paksakan orang untuk membaca yang tidak sesuai dengan mereka punya keinginan. Jadi bacaan, makanya kenapa di perpustakaan itu sekolah ini maksudnya ini sebagai saran juga nanti. Perpustakaan sekolah itu jangan hanya siap buku pelajaran dengan satu ragam bacaan yang sama di satu mata pelajaran. Kasihan, tumpullah bangsa ini. Jangan bicara soal lahirkan anak untuk membaca, Bang. Itu kita sama membuat anak supaya jangan membaca karena dia sudah jengkel lihat buku yang sama, model bacaan antara saya dengan anak si A, yang sana juga sama, padahal saya tidak suka ini bacaan. Kalau anak tidur di kelas, Pak, jangan tempeleng, Pak. Padahal kita yang kekurangan referensi untuk anak sesuai minatnya. Seperti seorang petani ubi tadi.
Jangan kita bawa cintaku kandas di Pulau Lombok. Itu bawalah ke dinas pariwisata sana, bawalah ke seorang tour guide, biarkan dia bercerita kepada para turis dan sebagainya. Jangan bawa ke kampung gitu. Ya. Nih yang sangat luar biasa penjelasan dari Pak Carlos. Nah, menarik ini. Selain terkait dengan minat baca ini juga Pak Carlos dalam pengembangan dan pelayanan TBM kemudian gerakan literasi di SMPK Frater Maumere, adakah kendala-kendala terkait dalam layanan-layanan taman baca itu sendiri di program 6 literasi ya? Ya betul ya. Kalau misalnya untuk kendala banyak ya, ada beberapa kendala indikator yang menjadi kesulitan kita bersama ya, untuk mengharapkan TBM ini sebagai sebuah gerakan 100% untuk jalan membangkitkan 6 literasi ini sebagai gerakan transformasi masyarakat dan transformasi pendidikan. Saya pikir di TBM SMP Frater kita masih punya beberapa kekurangan. Di antaranya yang pertama adalah ini tadi, gerakan bersama untuk membiasakan anak dan menuntun anak untuk termotivasi dalam meningkatkan minat baca. Gerakan bersama ini yang belum. Jadi mungkin di antara kita guru sendiri dan juga para pengajar lainnya, kita belum memahami manfaat dari literasi dasar ini sebenarnya, yang nanti kita kembangkan ke dalam 4 literasi lainnya. Kan harus begitu. Jadi pendasaran dari literasi baca dan tulis itu kan akan mempengaruhi literasi lainnya kan gitu. Jadi gerakan bersama itu misalnya apa? Gerakan bersama itu jadi bahwa dalam segala pembelajaran kita di sekolah, dalam serempak. Jadi maksudnya semua ya, mari kita budayakan pada mengarah kepada menumbuhkan minat baca anak. Misalnya tadi saya kasih contoh, kalau misalnya kita tadi ambil buku seragam ya, ini satu hal yang baik sebenarnya seragam, karena kita kendalanya kan bukan di faktor guru tidak mau kasih referensi yang lebih, tapi bisa juga kan ada kendala karena sumber baca kita yang kurang toh, sehingga ini kita bisa pahami. Tapi bahwa upayakan dalam sebuah pembelajaran itu harus bisa mengarahkan kepada tumbuhnya anak untuk membaca dan menulis. Budaya 15 menit baca setiap pagi. Itu bagus. 15 menit sebelum mengakhiri kegiatan. Boleh. Pertanyaan-pertanyaan sifatnya menggali anak untuk membaca, ditanyakan oleh guru, anak mencari, boleh. Anak saling berdiskusi tentang apa yang dia dapat dari bacaan, boleh. Anak untuk membuat satu pembahasan baru dari teori yang dia baca, boleh dia kembangkan. Jadi usahakan dalam pembelajaran itu harus berpusat pada motivasi menumbuhkan minat baca anak. Jadi apapun itu diarahkan ke sana, karena membaca itu dasar daripada pengembangan 5 literasi lainnya, seperti menghitung atau numerasi sampai dengan pada tingkatan literasi lainnya seperti digital dan finansial kan gitu. Berarti yang paling pertama yang kita harus kedepankan dalam kaitan dengan literasi adalah minat baca penting ya. Minat baca penting. Sehingga baru kemudian kita kembangkan literasi yang lain. Jadi tapi keuntungannya Pak Endi ya, bahwa literasi ini selain satu dasar untuk mentransfer pengetahuan dan mentransformasikan pemikiran masyarakat, pemikiran peserta didik, literasi ini juga sebenarnya bisa dipakai sebagai sebuah media pembelajaran yang variatif dan menyenangkan sesuai dengan kebutuhan belajar anak. Jadi tadi pertanyaannya Pak Endi, ketika saya bawa anak tidak suka, si A ini tidak suka baca buku, mungkin bukunya tadi kan referensinya tidak sesuai. Nah di sekolah kita mau mencari referensi yang seperti ini kan dengan kondisi yang saat itu tidak mungkin, karena kita tidak punya referensi. Tidak mungkin saya harus ke Gramedia cari dulu, pulang datang jam habis Pak. Jadi kita bisa membelokkan anak ke, coba saya ambil dari sumber digital nih. Digital kan banyak itu buku-buku yang sudah dielektrikan di sana. Tinggal cari saja buku yang sesuai dengan minat anak, klik saja perpustakaan digital. Sekarang sudah canggih itu, Perpustakaan Nasional sudah terbitkan buku digital. Anak baca pakai HP saja, kan gitu. Oke, mungkin luar biasa ini waktu yang luar biasa berarti buat saya untuk menggali masalah terkait literasi dalam kaitan dengan minat baca di SMPK Frater Maumere. Mungkin sebelum mengakhiri ini, kesimpulan dari Pak Carlos Tientoluala selaku Ketua TBM terkait literasi di SMPK Frater Maumere. Baik, terima kasih Pak Edi. Ini pesan saya untuk seluruh Bapak Ibu guru di Indonesia, untuk seluruh Bapak Ibu guru PPG, untuk seluruh Bapak Ibu guru CGP termasuk saya ya, di SMP Frater juga, bahwa mari kita menumbuhkan minat baca anak untuk membawa suatu perubahan pemikiran.
untuk membawa satu perubahan penalaran, sehingga analisis anak, daya kritis anak untuk menghadapi tantangan dan isu-isu global itu mampu mereka selesaikan. Mereka tidak terpengaruh dengan isu hoax, mereka tidak terpengaruh dengan hal-hal yang membuat mereka sulit dalam memecahkan masalah. Semuanya bertumbuh dari literasi. Kenapa masyarakat pendidikan non formal, dari Forum Taman Baca ini pendidikan non formal itu mau memakai 6 literasi dasar ini sebagai rohnya mereka untuk melakukan perubahan dalam hidup. Kenapa di pendidikan formal kita kaku dengan hal ini? Mari kita tumbuhkan, hidupkan gerakan literasi dengan sebuah pembiasaan dan gerakan bersama. Semua kita termotivasi ke sana, variasikan kegiatan 6 literasi dasar dalam pembelajaran kita. Terima kasih Pak Carlos, sahabat Spatter Lover, sahabat guru-guru calon mahasiswa PPG dimanapun berada. Saya Kosmas Abong dan Pak Carlos Dian Toliwala dalam podcast singkat membahas tentang literasi di SMPK Frater Maumere. Mudah-mudahan dengan konsep dan yang sudah disampaikan oleh Pak Carlos Dian Toliwala memberikan manfaat buat kita semua. Selamat malam, salam satu hati. Jaya selalu Indonesia, jaya literasi.